Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan, Inspiration and Solution. Pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menjadi entrepreneur sejati, menjadi wirausaha yang sukses. Tentunya bersama kami di studio ada Pak Lanang, beliau adalah Ketua AMA DKI, lecturer di UBM dan co-founder dari Moslife Coffee. Nah, Pak Lanang sebelumnya adalah seorang coffee lover ya. Coffee lover dan akhirnya menjadi coffee owner. Ini adalah perjalanan yang luar biasa, lengkap, banyak aktivitas. Beliau adalah Master of Environment Management juga ya, dari Malaysia ya. Siap. Luar biasa di edukasi sebagai lecturer di UBM dan kemudian wirausaha juga. Dan kemudian saat ini adalah bersama saya juga di Asosiasi Manajemen Indonesia. Beliau adalah Ketua AMA DKI Jakarta. Selamat pagi Pak Lanang, apa kabarnya? Selamat pagi, baik Pak Sian, luar biasa. Akhirnya bisa kembali ke sini ya. Ke Medan. Iya. Oke. Ya. Dan Pak Lanang, ya. Ini bagaimana ini seorang profesional lecturer dan masih sempat-sempatnya untuk develop bisnis? Ya. Mungkin Pak Lanang bisa sharing dan bisa memberikan sebuah motivasi bagi sahabat Tribuners yang ingin memulai bisnis tapi nggak mulai-mulai dan kemudian penuh pertimbangan. Ya, sepertinya Pak Lanang enteng aja nih ya, anteng-anteng aja, santai ya, mau buat bisnis ya buat bisnis, sehingga saat ini menjadi menjadi sebuah brand yang lumayan juga ya Pak ya. Lumayan Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Sian. Ya, Tribuners. Nah, itu sebutannya ya, benar ya, sahabat Tribuners. Oke, saya dengan Lanang Diayuda ya. Jadi seperti Pak Sian tadi sampaikan, sebenarnya mungkin di awalnya tidak berjalan bersamaan langsung gitu loh, satu-satu ya. Jadi ada step by stepnya lah. Ya, waktu itu saya nyampe di Jakarta, kebetulan saya waktu itu di Malaysia. Terus lalu balik ke Jakarta. Nah, pas sampai di Jakarta, ini saya mau kerja apa dulu gitu loh. Ya kan, mau ngapain dulu nih, mau bisnis atau mau kerja. Ya, atau jadi business owner atau menjadi employee. Nah, waktu itu pilihan saya adalah sebagai business owner awalnya. Nah, saya menjalankan sebuah bisnis selama 2 tahun 10 bulan. Tetapi bisnis tersebut, saya nggak usah sebut bisnis apa ya, tidak nyaman bagi saya karena tidak sesuai dengan hati nurani. Jadi sedikit ada unsur KKN ya gitu. Nah, karena saya anggap itu kurang baik bagi saya, akhirnya saya banting setir jadi dosen. Dengan bekal pengalaman waktu pas di Malaysia, saya balik ke Indo itu, saya akhirnya jadi dosen. Nah, ya alhamdulillah ada kampus yang mau menerima saya gitu loh Pak. Ya kan, akhirnya saya jadi dosen. Saya jalanin dosen sampai di saya itu kaprodi ya, kepala program studi di sebuah universitas, yaitu Universitas Bunda Mulia Jakarta, UBM. Nah, waktu itu saya dapat sebuah tantangan baru ya setelah itu. Karena di grup ada membutuhkan karyawan ya, akhirnya saya bekerja awalnya dari part time dosen waktu itu, akhirnya saya menjadi full time dosen. Nah, setelah itu karena ada tuntutan dari waktu itu orang tua saya yang bergerak di properti, saya harus bantu beliau ya.
akhirnya saya mau coba masuk ke dunia properti. Nah, tetapi akhirnya jadinya tidak membantu beliau, Pak. Tetapi saya malah ditarik ke masih satu grup juga, yaitu ke Alpha gitu, Alphaland namanya. Ya, Alphaland namanya. Nah, di Alphaland itu saya mulai start bekerja sebagai karyawan, Pak, employee ya. Di samping saya juga mengajar. Jadi di saat itu saya udah menjalankan dua pekerjaan yang berbeda gitu loh. Ya, satu sisi hari Sabtu saya diisi dengan mengajar di kampus ya, Senin sampai Jumatnya saya bekerja di perusahaan properti. Nah, itu dua pekerjaan yang saya jalani. Nah, kebetulan kita ada kok kena COVID ya, Pak ya. Waktu itu kan ada bencana lah ya, yang nggak bisa dihindari itu. Kita kena COVID, lalu kita pada saat selesai COVID itu, wah, ini mulai nih kita masuk ke restoran-restoran gitu. Kita makan siang. Waktu itu makan siang, Pak, awalnya. Makan siang di resto, terus di sebelah restonya, wah, ini enak nih, habis makan kita ngopi dulu. Nah, itu sih awal muasalnya. Nah, akhirnya wah, enak nih ngopi nih. Akhirnya ngopi, terus lalu ada foundernya kita, Pak Hanto Joko Susanto, waktu itu sampaikan, apa kita bikin bisnis kopi juga? Nah, disitulah awal muasalnya. Akhirnya tercetuslah, ya udah kita coba bisnis kopi ya, dan akhirnya kita cari namanya dan kita temukanlah sebuah nama, yaitu Most Life Coffee. Nah, itu sih, Pak, awalnya, sehingga saya menjalankan 3 peran nih jadinya gitu. Okay. Dan 3 peran ya, sebagai lecturer, sebagai profesional di properti, sebagai co-founder juga ya. Dan ini Bapak co-founder ya? Artinya Bapak ada share di dalam perusahaan. Di dalam itu. Oke. Luar biasa ya, Pak ya. Luar biasa. Ada lagi sebenarnya pasien kalau disebutin. Hobinya goes. Hobi goes. Masih balapan mobil, masih. Balapan mobil. Jadi saya racer juga. Ya. 2025 ini saya off 1 tahun. Mungkin 2026 saya akan masuk sirkuit lagi. Luar biasa. Pak Lanang, kalau cerita ini kan tidak mudah ya, mengambil 3 peran sekaligus, dan starting bisnis itu, starting wirausaha itu selain membutuhkan skill dan ada keberanian untuk melangkah, karena berbeda dengan cara pikir profesional ya. Profesional sudah pasti ya, kita terima income setiap bulan secara rutin, tetapi how itu di bisnis itu kita bisa defisit seperti itu. Nah, Pak Lanang, itu bagaimana memulai take risk seperti ini? Apakah? Jadi gini nih, Pak Sian. Sebenarnya saya mencoba bisnis itu udah dari kecil lah, dari SD. Ya, bisnis pertama saya adalah jual botol. Dan memang orang tua, papa mama adalah entrepreneur? No, papa saya itu konsultan, arsitek. Ya, mama saya itu ibu rumah tangga. Ya, jadi saya tuh SD karena hobi saya memang otomotif, mobil, ya. Saya umur kelas 4 SD saya udah nyetir sendiri gitu loh. Terus mau beli bensinnya pakai apa? Jadi akhirnya ibu saya bilang gini, kamu harus pikirin kalau mau pergi kemana-mana itu ada bensin. Mama nggak ngasih uang bensin nih. Gitu kan. Akhirnya waktu itu yang teringat adalah barang apa yang ada di rumah gue jualin gitu. Akhirnya ketemu tumpukan koran zaman itu ya, Pak ya. Tumpukan koran, terus ada botol-botol kecap, botol sirup gitu kan. Saya kumpulin, diloakin, ternyata ada duitnya. Itulah modal beli bensin. Supaya mobil bisa hidup. Biar bisa jalan. Terus SMP saya alhamdulillah di depan rumah saya itu hotel, Pak. Jadi hotel itu dulu kan nggak ada model taksi cab seperti Bluebird, itu kan nggak ada zaman itu, Pak. Apalagi saya di Pekanbaru kan waktu itu. Jadi tidak ada. Akhirnya kebetulan saya udah punya mobil di SMP, juga udah nyetir mobil. Jadi saya kong kali kong nih sama security depan rumah, satpam. Saya bilang sama security-nya,
kalau ada tamu yang butuh sewa mobil mau dianterin keliling ke Pekanbaru belanja-belanja, kabari saya aja, nanti saya kasih kamu tips nih gitu Di loh. hotel apa itu, Pak? Waktu itu Hotel Sri Indrapura. Bintang 3 di Pekanbaru. Pekanbaru ya. Nah, rumah saya persis di depannya, Pak. Jadi kita koordinasi sama security-nya. Jadi security-nya itu ya balik lagi yang bisa memberikan dia win-win solusi lah ya. Win-win solusi. Berarti dari kecil sudah punya mindset entrepreneur ya, Pak ya. Luar biasa. Gitu, Pak, awalnya. Lalu saya pindah ke Jakarta. Nah, di Jakarta itu nggak dikasih apa-apa sama orang tua. Jadi ngekos, mobil nggak ada, gitu kan, motor nggak ada. Ngafalin kota Jakarta itu naik P6, nama bus P6. P6 tuh saya muter dari Grogol ke ada ke mana, ke Kampung Melayu, terus 213 tuh ingat banget saya bisnya 213. Kalau saya pergi ke daerah Uki itu P6 kayak gitu loh, Pak. Nah, itu ngafalin jalan dulu. Nah, jalanan sudah hafal di semester ketiga. Semester ketiga, jadi kan waktu kita orang perantau ya, Pak. Jadi setiap pulang itu pasti mikirin nih gimana setiap semester kita bisa pulang. Ya kan? Nah, bisa pulang tuh ada dua, Pak. Kalau nggak naik mobil, naik pesawat. Naik mobil means adalah bus. Ya kan? Akhirnya saya pikir-pikir, ongkosnya lumayan juga ya. Nah, waktu itu yang saya lakukan adalah apa? Saya beli mobil di Jakarta, pulangnya bawa mobil nyetir ke Pekanbaru, sampai Pekanbaru mobilnya saya jual. Cuannya dapat. Kalau gede cuannya pulang naik pesawat, kalau kecil cuannya pulang naik bus. Itu tahun berapa itu, Pak? Itu di tahun 99, Pak. 99 2000 gitu. 20 sekian tahun yang lalu ya, Pak ya. Dan itu sudah ada memiliki cara pandang loncat-loncat nih, Pak. Jadi kalau sebagian teman-teman saya mungkin bacanya waktu itu korannya Kompas, Pak. Ya, baca Kompas itu luar biasa banget kan. Kalau di saya waktu itu ada dua yang saya baca, Pak. Yang pertama itu adalah sorry banget Kompas ya. Saya baca Pos Kota. Saya mencari mobil-mobil yang mempunyai harga dan harga miring gitu. Nah, tapi pada saat ternyata lama-lama kan waktu setiap semester saya pulang ke Pekanbaru, orang Pekanbaru udah tahu, Pak. Pasti ada mobil yang dibawa ya. Mobil apa lagi ini ya? Nih semesterannya mau habis nih gitu. Dia pasti pulang bawa mobil. Nah, kalau ada pesanan udah naik tuh, Pak, dari mobil murah jadi mobil mahal. Pada saat mobil mahal, saya lihatnya di Kompas. Karena di Kompas itu mobilnya kayaknya lebih lebih oke nih. Menengah ke atas. Menengah ke atas. Akhirnya mulai dari situ saya pindah ke Kompas tuh, Pak. Kompas saya ambil yang kelasnya menengah ke atas. Itu karena kita masih dari koran ya, Pak ya, dari koran. Abis itu muncul lagi pindah lagi nih, Pak, bisnisnya. Karena bisnisnya kemana gitu kan? Menjelang saya tamat kuliah ya, itu ada lagi bisnis sampingan lagi, just tip barang-barang dari Jakarta untuk di Pekanbaru. Mindset bisnis itu memang sudah ada terbentuk sejak kecil ya, karena ada kebutuhan. Ada kebutuhan. Padahal orang tua, papa kan, ayah itu kan seorang arsitektur. Arsitek. Dan dari segi ekonomi kan sebenarnya nggak kurang. Apa memang didikan orang tua itu harus cari sendiri, atau memang Pak Lanangnya yang sudah terbiasa untuk mandiri? Sebenarnya enggak juga ya, Pak. Didikan orang tua saya itu cuma ngebekalin tuh dengan uang kuliah sebenarnya. Jadi uang kuliah tanggung jawab saya gitu kan. Uang jajan tanggung saya. Nah, kalau cari mau sendiri. Kalau mau main-main ya cari duit buat main. Memang dididikan dari orang tua seperti itu ya. Dan ya tidak seperti biasanya semua dimodalin ya, Pak ya. Dan ini pula yang menjadi kreativitas berpikir lebih maju. Pak, saat ini Most Left Coffee ada di mana saja? Di Medan saya lihat sudah ada ya, di Millennium Plaza. Millennium, betul. Pak Heri, terima kasih atas tempatnya, Pak Heri. Ya, di Medan kita ada di The Plaza Millennium ya, Pak ya, The Plaza Millennium. Next kita akan sedang mau buka lagi di beberapa tempat mungkin di Kota Medan, Pak. Jadi memang kita masuk di Kota Medan itu awalnya malah di The Plaza Millennium ya, di mallnya dulu. Kita masuk ke mallnya, setelah itu kita ke hotel ya. Kita ada 5 hotel, Pak, di Medan ya. Ada Cordela Medan di M Yamin, ada Cordela Inn, ada Cordex, ada Alam Hotel by Cordela. Jadi ada 5 hotel di Kota Medan ini, Pak. Jadi memang bisnis dari Alphalent Group banyak di Kota Medan, Pak. Nah,
Akhirnya waktu itu kita lihat peluang, ya udah oke, Moslev kita buka juga di kota Medan gitu Pak. Saat ini sudah ada berapa Pak? Saat ini yang running jalan kita ada 4 ya. Januari ini kita buka di Puncak ya, di daerah Ciburial. Nah setelah itu coming soon kita akan buka di Cianjur. Oke. Ya, terus ada juga rencana mau expand brand ini keluar. Ke luar negeri? Iya, ke luar negeri. Oke. Pak, kenapa harus memilih luar negeri Pak? Karena kalau dilihat dari potensi coffee lovernya di Indonesia ini kan luar biasa sekali Pak. Oke Pak, kebetulan saya lama stay di Malaysia juga Pak. Oke. Ya, jadi market coffee di sana juga tinggi Pak. Untuk di KL ya, di Kuching ya, kita udah lakukan research juga misalnya ke Kuching itu coffee addict-nya banyak Pak. Iya. Gitu. KL juga gitu loh. Sampai bahkan teman-teman yang dari coffee yang lain udah pada buka sih sebenarnya di KL gitu loh. Nah, ini langkah strategis lah menurut kita. Tapi memang sebenarnya awalnya Moslev itu kita pengen ngembanginnya bukan di Indo dulu malah Pak. Tapi strateginya waktu itu gimana kalau kita buka di Jepang dulu. Oh, why? Nah itu pemikirannya bagaimana? Nah jadi gini Pak, kita balik nih pemikirannya. Pemikirannya adalah pada saat kita buka di Indo, kita membutuhkan waktu untuk penetrasi brand. Ya kan. Tapi apabila kita udah buka di luar dulu, masuk ke market Indonya, kita sudah enak gitu. Itu akan kita bawa brand dari luar masuk ke Indo ya. Betul. Itu sih awalnya. Itu mungkin apakah orang Indo lebih percaya pada brand luar ya? Bisa juga. Maybe, jadi maybe Pak, maybe. Ya, itu sih awalnya. Sama kayak hotel Pak. Tapi kalau di hotel kita memang build sekarang di Indo. Nah, tapi kan sekarang kita udah buka juga di Malaysia nih Pak. Kita ada di Genting Highland. Cordella juga. Brandnya beda. 5 star Pak. Kita 5 star di Signata di Genting Highland. Di hotel ini ada berapa segmen Pak? Kalau di Cordella ada yang di Cordella itu yang middle lah ya. Middle, ada Cordella, ada Cordella In, ada Cordex, lalu di atasnya kita ada Grand Cordella, Cordella Suite, lalu ada Signata. Oh, Signata itu premium brandnya. Premium brand, dan kita rencana masuk ke di launch hotel kita juga, kita mau masukin Moslev. Karena memang gini Pak, penetrasi brand itu apabila di hotel itu lebih terpusat orang datang dibandingkan kita buka banyak tempat ya. Karena kan kalau di hotel itu dari seluruh kota di Indonesia ataupun dari negara luar datang nih Pak ke hotel. Mereka yang nginep di hotel gitu, lalu ngelihat brand kita di situ, penetrasinya juga bagus Pak di situ. Secara branding, secara market juga sudah ada fix market ya. Tamu yang datang ke hotel tersebut. Betul Pak. Itu strateginya Pak. Jadi ya kalau dulu kan kita capek-capek keluar di mana-mana brandnya kita. Nah kalau sekarang dia datang, wah ini coffee-nya udah main coffee hotel nih, gitu loh. Pertumbuhannya bagaimana Pak? Nah, Moslev Coffee ini. Oke, permintaannya tinggi Pak. Tapi sekarang memang kita harus maintain di lokasinya, gitu loh. Kenapa? Ya kita pengen saat ini muncul di lokasi yang tepat, gitu loh. Jangan sampai muncul di tempat yang tidak tepat, gitu loh. Itu pasti akan berpengaruh kepada brandnya juga gitu ya. Pak, ini kan sudah ada 4 dan akan rencana ekspansi bahkan ke luar negeri ya. Moslev Coffee ini artinya secara opportunity, secara market itu kan diperkirakan dan ada perkembangan ke depannya. Keunggulan atau value dari Moslev, difference value proposition dari Moslev Coffee ini apa? Kalau kita di industri kopi ya, ada Starbucks yang C and to be seen, mereka bisa bersama-sama dengan international brand. Kemudian ada brand-brand lokal yang juga cukup familiar ya. Familiar. Kalau saya melihat di Malaysia yang lagi hype ini Oriental Coffee Pak. Oriental Coffee mirip-mirip dengan Old Town Pak. Old Town dengan foodnya yang benar-benar Nusantara foodnya, nasi lemak dan sebagainya, ada lokal foodnya. Ini konsep dari Moslev seperti apa? Oke, jadi sebenarnya di awal itu kita mengangkat konsep Moslev itu adalah desainnya Pak. Desain. Zen. Gen Z.
ZEN. GEN ya. Nah, Oke. Kenapa harus Zen, Pak? Jadi gini, wah ini balik lagi waktu itu dulu kan kita habis COVID nih. Ya. Nah, pada setelah selesai COVID, orang baru mulai keluar lagi memberanikan diri. So, ada konsepnya dulu gini, Pak. Kita butuh healing. Karena udah kelamaan di rumah. Betul. Benar nggak? Kita butuh betul. healing nih gitu loh. Jadi sedangkan dulu coffee shop orang datang cuman datang itu grab and go lah ibaratnya. Ya. Jadi pada saat ada pesanan baru dibikin ya duduk that's it Pak, gampang banget lah dulu. Ya. Simple lah. Simple. Tapi healingnya kan nggak dapet. Ya. Nah waktu itu kita ada namanya satu konsep ocean. Oke. Ya, konsep ocean ini kita menghadirkan sebuah akuarium. Jadi ada akuarium di coffee shop tersebut ya dengan coloringnya adalah blue Pak. Jadi ada lampu warna biru. Dan ini during COVID atau after ini Pak? Ini after COVID Pak. After COVID. Ya. Nah, after COVID lalu karena orang kebutuhannya untuk healing Pak. Ya. Nah, sudah terlalu lama. Sudah terlalu jenuh. Dan kalau itu ngopi sebatas cuman datang ke kedai kopi, ngopi biasa, ngobrol-ngobrol tuh udah biasa Pak. Ya. Tapi pada once dia ngelihat sebuah mainan baru nih ada akuarium, ada lihat ikannya yang jalan-jalan yang kecil-kecil bagus-bagus kayak gitu kan. Kayaknya ada sesuatu stres kita yang hilang. Jadi yang awalnya wah enak ya, pikiran tuh jadi terbuka karena ternyata ada sebuah penelitian Pak, dengan melihat ikan di akuarium berenang itu kita sama kayak transfer energi yang tidak bagus kita itu Pak. Jadi kita lebih fresh lagi ngelihat mereka berenang itu bagus. Kalau dulu kita bercandain waktu awal-awal buka Pak. Awal buka tuh gini. Jadi si ikan masih penyesuaian dengan akuariumnya dengan airnya. Akhirnya ikannya mati Pak. Oh ya. Nah ikannya mati. Itu banyak ikan kecil atau kecil semua. Ya. Ikannya mati gitu loh. Terus ikannya mati. Jangan-jangan betul ya hasil penelitian ini. Kenapa? Jadi kalau kita ngelihat itu ikan di akuarium, stresnya kita tuh pindah ke ikannya. Iya. Nah ikan yang nggak sanggup dengan stresnya, ikannya mati Pak. Padahal nggak juga. Waktu itu penyesuaian air kolam sama si ikannya tersebut. Itu gitu. Berpikir secara awam sederhana lah ya. Ini seperti kali kurang tambah. Nah, tapi di kita juga ada bahannya Pak. Material yang kita gunakan di coffee shopnya kita itu adalah material daur ulang. Nah, jadi kita juga support untuk kehidupan yang akan datang nih Pak. Gitu. Kita mikirin juga terkait dengan sustainable-nya di sana gitu loh. Jadi kayak kita punya meja, kursi itu recycle Pak dari botol. Dari botol-botol tutup botol plastik itu kita diolah ya, lalu jadi sebuah meja, kursi. Nah itu ini Moslev. Ini Moslev gitu. The beginning of the Moslev konsep seperti itu. Awalnya emang seperti itu konsep daripada recycle yang bermanfaat bagi environment, human. Dan itu recycle dan ada healingnya ya konsepnya itu. After itu Pak. Nah setelah itu dengan berjalan. Dan kopi ini biasa atau memang? No, kopi kita memang premium coffee dan jadi Arabica. Ini balik lagi nih karena kita coffee lover ya. Tapi memang di saya itu ada sebuah keterbatasan. Memang kalau saya tuh kalau ngopi selalunya di Arabica. Sehingga saya pernah nyoba Robusta, saya nggak cocok. Nah lalu akhirnya ya udah deh, kopinya kita coba mainnya di Arabica aja karena bukan apa-apa sebenarnya Pak, karena ego aja aduh saya kena Robusta saya nggak bisa minum nih gitu loh. Padahal Robusta juga banyak yang premium Pak gitu loh. Jadi kita Robusta juga banyak yang jadi kita nggak bahas mengenai premium atau tidak premiumnya si bean dari si kopinya, tetapi karena saya lebih cocok waktu itu minum Arabica, ya udah bagaimana kalau kita pengembangannya di Arabica. Gitu. Nah, ya supaya saya bisa minum juga gitu. Sekalian ya Pak. Sekalian. Nah, dari sana berkembang, terus ada beberapa permintaan kan mungkin tidak semuanya bisa kita cover di Ocean dengan konsep Ocean. Kita keluarkan namanya konsepnya Forest. Ya karena moss itu kan artinya adalah lumut ya Pak ya. Moss itu lumut. Jadi lumut yang ada di laut misalnya kan sama lumut yang benar-benar ada di hutan. So jadi kita bikin dua konsep, ada yang moss, ada yang ada yang ocean, ada yang forest waktu itu. Nah sekarang lucu juga kalau kita combine. Nah, kita combine waktu itu kita untuk yang nanti di puncak itu kita combine, Pak. Antara ocean dengan forest. Ada ikannya, ada hutannya. Yes. Jadi ada hutannya ada di dalam satu akuarium gitu loh.
Nah itu nanti pada saat kita udah launching, nanti lihat di Instagramnya kita ya, di Instagramnya Moslev nanti kita akan tampilkan itulah kombinasi unik dari kita antara menggabungkan forest sama si ocean. Ada pohon-pohonnya di dalam kafe? Ada, jadi di dalam kafe atau di akuariumnya Pak, karena kita memang fokusnya kan di akuariumnya. Di akuarium ada. Jadi di akuariumnya ada ikan, ada seperti bukit-bukit yang berlumut dan segala macam, lalu berarti visualisasi semua di akuariumnya. Yes, gitu. Tapi di tempat duduk dan desain interiornya? Kalau desain beda. Kalau forest sama si ocean tuh agak berbeda. Kalau forest mungkin nuansanya lebih kepada wood, gitu kan. Ada kayu-kayunya, ada lumut-lumutnya, hijaunya tuh di tanamannya. Kalau misalnya di ocean kita konsepnya air, so desainnya lebih kepada biru muda kayak gitu loh Pak. Terus di mejanya juga beda. Jadi nah itu balik lagi Pak, karena kita menggunakan meja daur ulang tersebut, jadi kayak mejanya kalau biru pakai tutup botol apa? Mungkin kan banyak air mineral yang warna biru. Nah, bahannya lebih banyak di sana. Nah, sedangkan si forest hijau. Kita akhirnya ada botol-botol yang berwarna hijau. Dari situ diolah untuk menjadi meja dan kursinya kita. Dan semua alat meja dan kursi itu recycle. Fully 100%. Iya, yang untuk customer kita duduk semuanya meja. itu fully. Gitu. Itu dileburkan kemudian cetak kembali ya. Yes. Special order dengan pabrik furniture ya. Iya, more expensive Pak. More expensive, tapi itulah bentuk kita support untuk kepada lingkungan. Gitu. Jadi bahan-bahan recycle yang dikumpulkan, kemudian kerjasama dengan fabrikasi plastik untuk furniture, mereka yang buatkan dan kemudian itulah semua yang akan mendukung meja dan tempat duduk untuk Moslev Cafe kedepannya semua ya. Betul, karena coffee shop harus punya konsep Pak. Ya kita nggak bisa asal bikin. Saya pernah Pak. Jadi ini back to pengalaman ya. Waktu itu kita pernah bikin di Pekanbaru, abang saya ya. Itu dia kita bikin waktu itu namanya Fat Rabbit. Fat Rabbit. Kelinci gendut Pak. Iya kan. Nah tapi nggak bertahan lama, cuma 6 bulan waktu itu. Nah 6 bulan kenapa nggak bertahan lama? Karena kita nggak tahu konsepnya mau arahnya kemana. Kita cuman kita bikin coffee shop, kita beli mesin, ya kan, panggil barista, kita desain kursi-kursinya without konsep yang benar. Ya kan. Nah akhirnya apa? Akhirnya orang datang ke situ tuh bingung sendiri nih, saya mau minum kopi, mau nongkrong, mau ngapain, gitu loh. Nah ini yang kita jangan sampai ada kebingungan konsumen pada saat masuk ke coffee shopnya kita. So dia keluar, dia itu nothing Pak, dia nggak dapat apa-apa nantinya. Nah itu yang kita mau. Tapi kalau kayak kita yang di Taman Literasi, kita ada buku-buku juga di situ. Jadi mereka juga bisa sambil baca buku. Ada value ya. Ada value yang value mereka for dapat. Human ya, human life and human knowledge ya. Betul. Pak, ini seberapa pentingnya konsep untuk kedepannya? Aduh, luar biasa Pak, sangat penting ya. Nah kalau kita ingat ya, mungkin banyak coffee shop tapi coffee shopnya tidak berbagi ilmu. Nah kalau di Moslev itu kita itu bahkan berbagi ilmu Pak, gitu loh. Jadi kita ada unsur CSR-nya juga lah, gitu. Jadi kan kita ada ngadain juga seperti coffee class. Ya. Itu coffee gurunya dari mana? Nah dari baristanya kita. Nah yang mereka sudah pengalaman. Bukan hanya pengalaman dari kami kirimkan mereka untuk mengikuti pertandingan Pak. Jadi mereka mengikuti event di luar negeri juga. Di dalam negeri nih, karena banyak event di dalam negeri, akhirnya kita berangkatkan mereka pulang ada yang dapat juara, ya kan. Nah berdasarkan itu value kita makin bertambah, gitu loh. Nah kita adain coffee class, bahkan kita untuk yang anak-anak kecil nih Pak SD, nah kita kasih knowledge ya. Gitu loh. Kemarin kita sempat juga ngadain di kegiatan ini, kita mau nanti di bulan Januari kita adain. Itu bahkan kita konsepnya
Oke nih, kita kasih edukasi mengenai coffee ini kepada anak-anak panti asuhan yang usianya udah menjelang tamat SMA. Hopefully someday mereka akan menjadi barista ya, betul. memiliki pekerjaan. Iya, jadi pada mereka selesai dari SMA, anak-anak ini mau melamar kerja, minimal mereka punya satu sertifikat coffee class gitu loh. Jadi dia pernah mengikuti training coffee. Nah, kita akan ajarkan mereka cara ilmu-ilmu coffee itu di situ, Pak. Nah, ini salah satu bentuk kita untuk support kepada barista-barista lah ya, calon-calon barista ini. Nah, kenapa kok kita memilih panti asuhan? Ya karena itulah sisi daripada sosialnya yang kita pengen bangun juga, ini Pak. Ini ada sedikit, saya melihat ada kemiripan dengan social planner, Pak. Iya, Social planner itu adalah bukan hanya mendapatkan keuntungan, tetapi ada impact for environment, for human juga ya. Seperti yang menggunakan plastik recycle untuk meja dan kursi, seperti ada impact ke human life ya, seperti mereka yang kurang beruntung, tapi mereka memiliki motivasi yang tinggi, akhirnya disupport kepada mereka. Nah, bagaimana connecting ke bisnis kopinya, Pak? Apakah di dalam communication itu di setiap dinding-dinding Most Life Coffee ini ada disampaikan, atau ada strategi komunikasi tertentu sehingga people will know the value of Most Life Coffee? Ini kan nggak gampang, Pak. Betul, Pak. Nah, itu satu. Kalau kita lakukannya tidak langsung direct atau langsung kelihatan. Ya, ada orang yang pengen memperlihatkan itu, ya kan? Jadi di dinding ada tulisan-tulisan. Ya, kita semua support lingkungan, lingkungan dan segala macam. Bagaimana? Nah, kita nggak ambil konsep yang langsung to the point ke sana, gitu loh. Tapi kita ada unsur edukasinya dengan mereka melihat, ya kan, apa material yang kita pakai, yang kita gunakan, terus kegiatan-kegiatan kita yang kita sampaikan juga di dalam sosial medianya kita, itu sudah cukup sebenarnya. Sudah cukup, Pak. Tidak perlu terlalu over promotion nanti ini terkesan kita akan berbeda. Ini tujuannya apa seperti itu ya. Nah, pada saat kita lakukan itu, Pak, kita akan akhirnya menjadi ada segmented kan. Ya kan? Jadi kita nggak mau lakukan itu. Jadi ada batasan nanti. Oh, yang masuk ke sini harus yang begini nih. Nah, nanti pada mundur. Nah, contohnya gini, teman-teman dari K-pop. K-pop itu kalau di Jakarta, Pak, Most Life Coffee yang ada di Taman Literasi, itu K-pop ngumpul di situ, Pak. Karena mereka ngadain event. Bahkan itu seberapa luas, Pak, untuk tempatnya literasi? Kecil, Pak. Tapi kita memberikan kenyamanan kepada mereka, gitu loh. Kita support mereka, akhirnya seneng. Mereka akhirnya setiap mau ngadain event, mau ketemu penggemar gitu ya, mereka tikumnya di kita. Ngumpulnya di kita. Gitu. K-pop ini yang mereka komunitas atau komunitas kumpul. Sebelum ada acara besar, mereka kumpulnya di sana, ngobrol, kongko-kongkonya di sana untuk bahkan bisa sharing ide. Booking, Pak. Booking tempat kita selama berapa sekian jam. Berapa tempat duduk yang di booking? Nah, mereka itu udah nggak banyak yang duduk, kadang berdiri sambil ngobrol. Yang penting environment-nya dapat, dan kita sama mereka kita sangat, pelayanan kita ya yang kita berikan yang semaksimal mungkin. Jadi nggak ada itu yang pelayan kita jutek, judes, terus ngeliatin, kusut gitu kan, ngomong nggak kayak gitu, Pak, konsepnya. Apa yang membuat customer, pelanggan itu datang repeat terus? Nah, ini poinnya seperti apa? Ada customer seperti itu ya? Banyak, Pak. Jadi awalnya itu kan ya karena kita pengen orang healing datang ke situ ngelihat tenang. Ngelihat si akuarium tadi ya awalnya gitu. Tapi kan kita nggak bisa mikir, kita jualan kopi, men, gitu kan. Kalau kita jualan kopi berarti pasti yang kita jual kopi. Kalau dapat dia duduk lama di situ, tapi juga pesan-pesan yang lain gitu loh. Kita tidak menutup untuk itu. Kita pasti berpikirnya seperti itu kan, Pak. Nah, akhirnya kita enakin di kopinya, gitu loh. Makanya pada saat kopi itu akan dikeluarkan, kita udah riset dulu, ya. Nah, kita riset, kita buat, kita nilai, akhirnya itulah yang keluar. Nah, seperti yang tadi saya bilang Americano Peach Blossom misalnya. Americano Peach Blossom itu ternyata diminati, Pak. Karena saya tahu rasa lidah orang Indonesia dengan minuman seperti yang dahulu kala namanya Green Sand tadi, itu orang cocok.
gitu loh. Sama juga ada coffee botol yang keluaran dari Kota Medan juga tuh Pak, yang ada sodanya ya. At least kopinya ada soda, rasanya sarsaparilla juga gitu. Iya. Nah itu kan sebenarnya INW nostalgia ya. Nostalgia Pak. Ya. Akhirnya pada minum, ya toh. Nah kayak gitu Pak sebenarnya kita lakukan. Dan menarik Pak. Saat ini di Most Life Coffee ada berapa jenis varian menu? Oh banyak Pak. Banyak ya. Banyak. More than 20? Lebih ya. Lebih. Dan kopi aja udah berapa? Kalau di coffee aja di menu kita mungkin ada 20 ada. 20. Cuma ordinary coffee aja. Iya, tapi kan kita lihat, Pak. Nah, ini kita bicara bisnisnya. Iya. Kita lihat dalam 1 bulan itu mana kopi yang laku, mana kopi yang nggak laku. Paretonya seperti apa? Nah, jadi kalau kita lihat dia punya percentage, ya kan, tidak nyampe 20% yang memesan ini kopi, itu akan bagaimana? Dia akan ditukar. Oh. Akan naik. Kopi baru akan naik lagi, ya kan, dengan strategi rasa yang baru, yang ini kita turunkan. Nah, balik lagi, kalau kita orang retail, masalah di stoknya kita turunkan ya. Betul, stoknya kita turunkan. Benar-benar itu manajemen iya. Retail ya. Iya, retail kita masukin di supaya situ. tetap memberikan fresh betul. kepada customer kita. Iya. Ya? Nah, jadi modelnya kayak gitu. Jadi nggak ada yang namanya kita kehabisan bahan. Yeah. Karena kita udah set itu, yeah. Gitu loh. Nah itu kita lakukan setiap bulan, kita review sama-sama. Oke Pak, yang membuat mereka stay itu adalah environmentnya berapa persen, dan kemudian kopinya berapa persen, dan beverage-nya. Food, apakah ada special food Pak yang menjadi signature? Oke, ini berdasarkan ini ya Pak ya, ya riset kita ke tempat kopi-kopi lagi ya. Environment. Itu yang pertama. The first, environment. Yes. Second, coffee. Sebenarnya ada lagi sebenarnya, price ya. Iya. Kalau di price, Most Life ini segmented di middle ya. Yeah. Middle. Ya bukan terlalu di premium, tapi enggak terlalu bawah kali juga ya. Jadi, karena giving value for customer ya. Jadi balik lagi Pak, kita mau konsepnya seperti apa? Ada yang coffee shop rame banget, orang nongkrong, yang parkir motor penuh segala macam. Tapi dia bisa 1 cup itu sejam 2 jam di sana, nggak kemana-mana, gitu loh. Kursinya penuh terus Pak, gitu. Tapi ada juga yang coffee shop yang orang cuman duduk sebentar, dia pulang, dia pergi, ya kan, dia ngabisin kopinya aja, dia pergi. Ada yang datang cuman beli kopi, take away, dia langsung bawa, kayak gitu tuh. Ada. Nah, ada di coffee itu namanya coffee culture Pak. Coffee culture. Iya. Ya. Jadi ini coffee culture ini apa maksudnya? Nah, means ya, coffee culture ini bagaimana kita membuat sebuah brand kopinya kita sehingga menjadi orang berpikiran kalau datang ke kota ini, gue harus ngopi di sini. Okay. Nah, contoh, maybe kalau di Kota Medan ya, tapi saya I'm not sure 100% lah, Pak ya. Contoh ada Lim Kok Tong, ya toh. Kalau di Medan ada Lim Kok Tong, ada Kok Tong. Misalnya masa, kan, ya toh. Lalu kalau kita pergi ke Pekanbaru ada namanya Kim Teng. Kim Teng ya. Kim Teng itu lokal brand yang sangat kuat. Iya, terus jadi model-model yang seperti itu Pak. Di Pontianak ada Asyang di Pontianak, walaupun dia nyeduh kopinya nggak pakai baju gitu loh kan, karena bagi ikonik ya. Bagi orang, aduh ini nggak geli apa gitu loh, karena tapi ya itu ikoniknya seperti itu. Belitung juga ada gitu kan, ada. Di Batam ada Morning Bakery. Nah jadi seperti itu udah jadi culture Pak. Kita pengen menjadikan itu sebagai culture gitu. Jadi datang ke sini, gue harus nyobain ini dulu. Kalau nggak itu berarti gue belum datang ke sini. Nah okay. Kalau pagi-pagi gue nggak ngopi di situ, ada yang kurang. Nah itu yang terjadi itu Pak. Yeah. Nah itu yang terjadi. Tadi malam saya masih sempat ngopi Pak di Medan. Ya Koko Fred ya. Tadi malam kita datang ke Fred and Brew, Kapitan. Wah itu top. Ya top. Itu menarik. Kofred, kalau Kofred nonton acara ini, thank you ya. Tadi malam saya minum kopinya, enak banget. Kapitan by Fred and Brew. Nah itu menarik. Biasa. Itu luar biasa Pak. Kenapa? Saya suka latte-nya Pak. Nah, Kofred itu menghadirkan ya, dia punya coffee machine itu La Marzocco. Itu kalau nggak salah ya Pak ya, itu nomor 61 dari 90 yang diproduksi oleh La Marzocco untuk tipe yang itu. Oh,
limited edition. Limited edition. So yang nomor 61 tuh ada di Medan, itu di tempat di Coffret. Nah kemarin tadi malam saya minum di sana. Okay. Gitu. Ketemu wife-nya. Ketemu wife-nya. Oh, ya. Ketemu wife-nya Coffret. Nah tapi Coffret ini menarik, memang Pak. Iya, coffee master lah. Coffee master. Bisa dikatakan caranya memilih kopi dan sebagainya. Iya. Nah, ada lagi Pak sebenarnya. Makanya saya sering datang ke Kota Medan tuh saya pindah-pindah tempat ngopi, cari yang enak. Ada lagi satu ya, walaupun kita pemain kopi, at least kita punya coffee shop sendiri ya nggak apa-apa kan. Kita juga part of daripada kita punya research lah ya Pak ya. Itu kita datengin Alligator. Ya, Alligator mungkin kalau sedikit disampaikan kopinya enak ya. Tapi dia mempunyai strategi penjualan yang juga out of the box waktu itu yang kita tiru, akhirnya dia rame. Nah, gitu. Itu anak muda juga yang create. Ya, jadi memang balik lagi Pak, kalau kita bicara kopi, bagaimana menjadikan dia nantinya menjadi sebuah coffee culture yang dimana orang datang ke kota tersebut dia harus nyobain dulu. How long? Berapa lama akan membentuk seperti coffee culture? Itu susah. Saya kira Morning Bakery, Kim Teng, Asia itu kalau di Rantau Prapat Bapak ada waktu ke sana Pak. Itu ada namanya, ada satu yang terkenal Pak di Rantau Prapat. Coffee apa namanya ya? Saya sering waktu ke, kalau ada perjalanan darat ke Pekanbaru. Itu saya lewat ya Pak ya? Iya. Dan setiap kota saya rasa ada ikoniknya. Ada kopi ikonnya ada Pak gitu loh. Jadi wow, itulah bisnis kopi Pak sekarang. Contoh sedikit, saya ada Kim Teng. Kim Teng kalau nggak salah saya Pak, bener-bener menjadi sebuah ikonik yang luar biasa ya. Tempatnya gede ya. Ya mungkin di generasi ketiga kali waktu itu. Iya. Ya kan, di cucunya yang pulang kuliah dari luar negeri dia terapin semua. Wow, luar biasa Pak. Mungkin kalau dulu kita mikir dinding wall daripada kedai kopi kita nggak bisa diapa-apain. Ternyata kalau di sana Pak ada iklan, apa namanya? Iklan properti berbagai macam, iklan ada mesin, running tax segala macam itu berbayar semua kan Pak. Pasti karena berbayar pusat semua. keramaian sudah Pusat keramaian sudah terjadi di situ. Dealing bisnis sudah banyak di situ. Nah itu kita pengen sebenarnya yang seperti itu. Di lokal banyak ya, seperti di Rantau Prapat ada Akur Coffee yang sudah more than 100 years Pak. Nah ini coffee lover ini luar biasa ya di Indonesia ya. Luar biasa Pak, Pak, itu secara margin bagaimana Pak? Itu dia balik lagi. How to maintain good margin supaya bisa menjaga quality, menjaga tim kita dan Pak. Finally ekspansi. Ya. Sorry nih Pak, kalau kita karena backgroundnya retail, balik lagi yang diisi kepala itu adalah retail, ya enggak? Jadi kita coba juga masukin unsur retailnya. Ya, jadi kalau bagi kita adalah quantity, place itu penting sekali gitu loh. Tempat itu penting banget. Penting banget itu gede. Kalau dapat lu jangan bikin satu kedai kopi di satu kota. Kalau bisa 10. Why? Karena itu akan impact ke cost-nya distribusi, lebih, Pak. Ke cost-nya lebih rendah ya. Betul. Daripada satu dengan 10 lebih efisiensi. Iya. Nah, one distribusi channel itu lebih efisien ya. Nah, contohnya sama, kita hire seorang manager, operation manager. Ya. Nah, si operation manager itu ya, dia misalnya ada 10 coffee shop. Sorry nih, kita bocorin dikit nih Pak. Pak, kita ngebayar gaji satu orang untuk handle 10 dengan bayar satu orang untuk handle 1. Lebih pasti secara fixed cost-nya lebih tinggi ya. Itu dia. Fixed cost lebih tinggi ya. Fixed cost kita harus buat semakin rendah, variable cost-nya yang tinggi itu tergantung kepada customer atau omset kita itu lebih bagus. Betul. Stok juga sama Pak. Stok juga sama. How to keep it fresh, always fresh. Nah itu tadi balik lagi ilmu retail lagi yang kita pakai. Kapan waktunya kita harus istilahnya pembelian ulang, ya kan? Repeat order daripada si binnya kita. Nah itu ada rumusnya kan Pak. Kita terapin rumus retail ke kopi juga. Itu pada saat sudah 70%. Kapan Bapak mendapatkan ilmu retailnya nih Pak? Karena saya ngajarin juga di kampus Pak. Dan perusahaan Cordella ini, maksudnya ini part of Alpha juga ya. Jadi
pemikir-pemikir terbaik di retail itu ada di Alpha Group tapi ini Pak Sian, mungkin sambil ini kita boleh sambil ngopi kali ya Pak ya. Oh iya. Ini aduh, ini agak susah nih Pak kalau orang kopi belum ngopi nih. Oh iya. Langsung ini Pak dihadirkan dari Mos Live ya. Oke. Wah, luar biasa nih. Terima kasih nih Pak. Wow, thank you. Nah ini sambil ini ngopi. apa nih Pak? Ini kopi susu gula aren kita Pak. Oke. Ini ada Americano Peach. Nah ini dia Pak. Ini yang saya bilang green sand. Green sand. Ya? Okay. Pak itu mungkin baca. Pak Lanang bisa jelaskan sedikit ini. Mungkin Mike lah. Oke. Silakan Mike. Silakan. Dijelasin sedikit ini Mike ini dari Mos Live Coffee yang Medan. Medan ya. Silakan Mike. Nampak ke ya. Nah, okay. Ada nampak ke. Nah, nggak apa-apa di depan saya aja Mike. Nah, sini Mike. Biar kelihatan di layar. Oke, nice. Jelasin dulu Mike ini. Geserin Mike sedikit Mike. Nah, oke biar kelihatan Mike. Nah, oke. Coba Mike. Ini Peach Americano. Dan salah satu produk bestseller yang ada di Mike geser sedikit biar masuk layar Mike. Nah ini Mike. Oke nih, pakar kopi kita. Ya, saya Mike Purwo Pak ya, dari Mos Live Coffee, dan ini salah satu brand juga yang baru di Kota Medan, sudah berjalan 2 tahun, dan kami Mos Live Coffee adalah specialty coffee Pak. Iya. Ini dari apa nih Mike? Langsung Mike. Kami kalau ini adalah salah satu menu yang best seller yaitu kopi hitam, yaitu kami buat dari Peach Americano Blossom. Dia rasanya seperti kalau Pak Lanang bilang seperti green sand Pak ya. Green sand. Ya kalau orang alternatif minum kopi hitam tapi nggak bisa minum kopi hitam Pak ya. Yang kuat ya, nggak bisa kuat ya. Ini solusinya. Ini alternatifnya Pak. Oh enggak, yang soft lah, yang soft ya. Ya. Dan juga kafeinnya juga tidak berkurang dan juga tetap sama. Dan ini cocok untuk anak-anak muda. Oke. Mike, yang kanan Mike, langsung. Ini waktunya terbatas. Signature kami yaitu kopi susu gula aren kami. Nah, ini gula aren. Ini gula aren. Most Most Wanted Coffee Tall namanya Pak. Ya, siap. Ini juga salah satu best seller. Oke. Itu. Ini juara 1 sekarang. Peach Americano juara 2. Oke. Yang ini Pak ada namanya matcha. Matcha dari Saimi Dori Jepang. Kami pure matcha asli. Itu tidak ada tambahan manisan apapun, tapi nanti kembali kepada customer-nya mau tambah manis atau gimana. Oke. Thank you Mike. Mike tolong dibagi-bagiin juga bapak-bapak. Baik, dibagi-bagiin aja. Ya ini kalau kasih Pak ke. Anang udah pasti Peach. Bapak mau minum apa? Latte aja Pak. Oke. Aren ya, gula aren ya. Gula arennya Pak. Siap. Oke. Ini diberikan di bawah aja Mike, yang 2 lagi Mike. Di bawah aja. Atau mereka mau coba silakan. Ada saya bawa. Ada bawa ya. Oke. Itu wah, sedikit luar ya. biasa. Ini pas timingnya datang, pas lagi timing datang. Jadi expertnya yang jelaskan ya. Tapi oke, Pak, ini 2 lagi pertanyaan. Siap, boleh, siap. Ya, untuk supaya teman-teman di Sahabat Tribuners itu bisa mengetahui Mos Live Cafe seperti detail. Pertanyaan pertama, Pak. Dua lagi ya. Satu lagi adalah terbuka nggak untuk franchise ke depannya? Ya bisa kita pikirkan, boleh kita pikirkan. Someday saya memiliki office dan saya memiliki hotel. Saya kepengen. Oke. Boleh. Mos Live Cafe di boleh kita bincangkan. Ya, boleh kita bincangkan. Open for opportunity untuk kerjasama ya Pak. Yes. Open to opportunity Pak. Oke. Nah, yang kedua Pak, 10 tahun lagi Mos Live Cafe akan seperti apa? Planningnya? Gak muluk-muluk ya. Memang kita masih tahap pengembangan juga ya, dan kita memang tidak mau terburu-buru dalam mengembangkan. Kita pengennya lebih global untuk produknya kita ya. Globalnya seperti apa? Kalau bisa kita menghadirkan produk yang ready to use yang mungkin bisa akan masuk di retail store Pak. Oh, okay. Gitu. Yang store-nya yang store-nya nggak terlalu besar, tapi banyak gitu Pak. Banyak. Jadi di setiap event, di setiap keramaian itu ada, tapi space-nya nggak terlalu besar. Betul. Nah itu sih targetnya, karena balik lagi ini ada bisnis di sini ya, ada sosialnya juga ya Pak. Nah terus sama pengembangan untuk ke teman-teman yang technopreneur. Nah, jadi tadi ada socialpreneur yang Bapak sampaikan. Kita pengen mendorong teman-teman yang memiliki jiwa technopreneur. Nanti kedepannya pun Mos Live, lo nggak ada tempatnya,
ya misalnya ya dia nggak punya tempatnya, tapi dia tetap bisa memasarkan atau menjual produk si Moss Life-nya juga. Gitu. Jadi kita ajarkan, kita create mereka, mungkin bisa bikin semacam website, apps ya kan, untuk mendukung gitu. Kita arahnya ke situ. Jadi kan memang banyak ya Pak yang kalau di dunia kita wirausahain semua bisa kita lakukan. Nah, kebetulan Technopreneur ini juga salah satu materi kuliah yang pernah saya ajarkan di salah satu kampus di Jakarta, di Tangerang waktu itu. Nah, jadi lebih murah bagi anak-anak itu menggunakan teknologi untuk mengembangkan jiwa kewirausahaannya mereka daripada harus investasi space today kita bicara ada store offline, tadi ada aquarium dan segala macam gitu investmentnya nah kita coba nih teman-teman juga bisa, tapi tetap mutunya terjaga. Nah, salah satu caranya ya kita pengembangan yang untuk RTD. Ready to drink. Luar biasa. Terima kasih Pak Lanang. Sepertinya kita perlu diskusi lanjutan lagi Pak. Siap. Begitu Bapak ada waktu, mungkin pada saat perjalanan dinas ke Medan kembali, kita akan diskusi berbagai sisi dari entrepreneurship, kewirausahaan. Apakah itu technopreneur, apakah itu untuk membangun brand lagi. Nanti kita akan diskusi banyak lagi Pak Lanang. Thank you Pak. Sahabat Tribuners, semoga apa yang dibicarakan, diskusikan bersama Pak Lanang Diayuda, Master of Environment Management, ini bermanfaat bagi kita semua dan memberikan inspirasi dan solusi bagi teman-teman sahabat Tribuners yang ingin memulai bisnis tapi masih belum berani atau belum detail caranya. Tadi ada beberapa yang sudah di-sharing, yaitu kita perlu ada konsep, ada value yang diberikan kembali ke masyarakat, dan kemudian memperhatikan retailnya, struktur cost-nya jangan terlalu besar, dan desain apa yang akan mendukung bisnis kita, especially di food and beverage di Indonesia. Pak Lanang, terima kasih. Sama-sama Pak. Sekali lagi ya. Thank you Pak. Sahabat Tribuners, sampai jumpa Inspiration Solution setiap hari Jumat yang selalu menarik untuk kita semua. Sampai jumpa kembali.